But I'm the leader. Because you are not my enemy. Guts from my belly and make me eat them. And how many of your people can't? I will follow you anywhere. I said... Yes, Master. That's his new name. In what? The army of the dead. Fly upon a wall. The waves. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan ngebahas serial Game of Thrones season kelima episode 6. Di episode sebelumnya, Jon berencana untuk pergi ke tempat para Wildling untuk membawa mereka dari serangan White Walker. Stannis dan pasukannya akhirnya mereka pergi menuju Winterfell. Sementara itu, Daenerys yang berada di kota Meereen, ia berencana untuk berdamai dengan para tetua kota dan juga berencana untuk menikah dengan Hizdahr. Tyrion dan Ser Jorah dalam perjalanannya menuju Meereen, mereka diserang oleh Stoneman dan membuat mereka harus berjalan kaki menuju kota Meereen. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Arya yang sedang memandikan jenazah. Di scene tersebut, Arya sudah berminggu-minggu memandikan jenazah seorang diri. Setelah selesai, mayat tersebut lalu dibawa ke sebuah tempat di kuil. Arya penasaran apa yang dilakukan setelah itu. Arya lalu menghampiri Beto tersebut, namun tiba-tiba Wife menghalanginya dan mengatakan belum saatnya ia tahu apa yang dilakukan setelah mayat tersebut dimandikan. Wife juga mengatakan bahwa Arya belum siap karena ia telah gagal di percobaan pertama. Scene pun berpindah. Saat Arya berada di ruangannya, lalu datanglah Jaqen menemuinya. Jaqen lalu bertanya kepada Arya siapakah dirinya dan dari manakah ia berasal. Arya lalu menceritakan siapakah dirinya dan dari mana ia berasal. Namun ketika Arya bercerita, Jaqen terus memukul Arya dan mengatakan bahwa Arya berbohong. Keesokan paginya datanglah seseorang sambil menggendong anaknya ke dalam kuil. Ia mengatakan bahwa ia sudah membawa anaknya kemana-mana dan anaknya terus saja menderita dan tak kunjung sembuh. Ia mengatakan kepada Arya bahwa ia ingin mengakhiri penderitaan anaknya. Arya pun lalu mendekati anak tersebut. Ia lalu menceritakan kepada anak tersebut bahwa dahulu juga ayahnya membawanya ke kuil dan meminum air yang berada di sini. Dan ia mengatakan bahwa akhirnya ia pun sembuh. Arya lalu memberikan air beracun yang berada di kuil dan menyuruh anak tersebut untuk meminumnya. Saat Arya memberikan air beracun kepada anak itu, Jaqen terus memperhatikan Arya. Scene pun lalu memperlihatkan Arya memandikan jenazah anak tersebut. Lalu tiba-tiba Jaqen datang menghampirinya. Jaqen lalu mengajak Arya ke sebuah ruangan di kuil. Arya lalu dibawa oleh Jaqen ke sebuah aula besar yang terdapat wajah-wajah para mayat yang datang ke kuil. Jaqen lalu mengatakan bahwa Arya tidak siap menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa. Namun Arya siap menjadi seseorang yang lain. Scene pun berpindah memperlihatkan Ser Jorah dan Tyrion yang dalam perjalanannya menuju Meereen. Tyrion lalu menceritakan bagaimana ia bisa berada di Volantis kepada Ser Jorah, bahwa ayahnya adalah seorang yang kejam dan ia membunuhnya. Tyrion lalu mengatakan untunglah Ser Jorah memiliki ayah yang baik. Tyrion lalu menceritakan kepada Ser Jorah bahwa ayahnya telah tewas disebabkan oleh pemberontakan anak buahnya. Ayahnya Ser Jorah adalah Ser Jeor Mormont, mantan Lord Commander di Castle Black. Saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, Tyrion menanyakan mengapa Ser Jorah mempercayai Daenerys. Ser Jorah lalu menceritakan bahwa sebelumnya ia tidak mempercayai Daenerys. Ia melihat Daenerys terbakar hidup-hidup, namun keesokan paginya Daenerys masih hidup sambil memeluk naga-naganya. Tak lama kemudian, Ser Jorah melihat kapal budak yang sedang berlabuh. Namun saat mereka bersembunyi, mereka pun berhasil ditangkap oleh awak kapal tersebut. Mereka ditangkap dan akan dijadikan budak.
Namun kapten kapal mengatakan bahwa orang cebol tidaklah berguna dan ia memerintahkan untuk membunuh Tyrion. Namun Tyrion mengatakan bahwa ia bisa berguna ketika ia hidup, akan sangat disayangkan ketika ia tewas, dan para penculik tidak akan mendapatkan uang. Mereka pun setuju dan melepaskan Tyrion. Mereka berencana akan membawa Tyrion dan Ser Jorah ke Volantis. Dan kapten kapal tersebut juga menceritakan bahwa Daenerys kembali membuka gelanggang pertarungan di Meereen. Tyrion lalu mengatakan bahwa ia bisa menjadi seseorang yang kaya, karena Ser Jorah adalah seorang petarung yang handal. Tyrion lalu mengatakan untuk membawa mereka ke Meereen dan melakukan pertandingan. Akhirnya mereka pun lalu dibawa ke kota Meereen. Scene lalu berpindah memperlihatkan Lord Baelys yang sampai di King's Landing. Namun ia ditahan oleh kelompok Sparrow. Lancel mengatakan bahwa King's Landing tidak seperti dahulu lagi. Lord Baelys lalu mengatakan bahwa kedatangannya untuk bertemu dengan Ibu Suri, dan kemungkinan ia akan marah ketika Lord Baelys datang terlambat. Kelompok Sparrow pun lalu membiarkan Lord Baelys pergi. Lord Baelys pun lalu mendatangi Cersei. Baelys mengatakan mengapa Cersei menahan Ser Loras. Cersei mengatakan bahwa bukan dirinya lah yang menahan Ser Loras, namun itu adalah perbuatan dari kelompok Sparrows, dan rajalah yang mempersenjatai mereka. Lord Baelys lalu mengatakan bahwa ia memiliki kabar baik, bahwa ia berhasil menemukan Sansa, dan ia berada di Winterfell. Roose Bolton berencana untuk menikahkannya dengan Ramsay, untuk menegaskan bahwa dirinya lah penguasa utara sekarang. Cersei lalu terkejut mendengar kabar tersebut. Ia berencana untuk menyerang Winterfell dan memenggal Sansa. Namun Lord Baelys mempunyai rencana yang lebih baik. Dia harus lebih sabar karena Stannis akan datang menyerang Winterfell. Dan biarkanlah dahulu mereka berperang. Dan setelah itu, Lord Baelys akan mengerahkan pasukan Vale untuk kembali merebut Winterfell, untuk tetap dijadikan sekutu Lannister. Scene pun berpindah memperlihatkan Putri Myrcella dan Tristan, yang sedang berada di taman. Tristan adalah calon suami Myrcella. Ia adalah putra dari Doran Martell. Saat mereka berduaan di taman, Doran Martell memperhatikan mereka berdua. Doran mengatakan bahwa pernikahan klan Martell dan Lannister adalah sebuah bencana. Doran lalu mengatakan bahwa kita harus melindungi mereka dari bahaya yang datang. Sementara itu, Bronn dan Jaime melanjutkan perjalanannya menuju Water Garden. Terlihat mereka menyamar menggunakan pakaian prajurit Martell yang mereka bunuh. Dan akhirnya mereka pun sampai di Water Garden. Di sisi lain, Ellaria Sand dan juga Sand Snake berada di Water Garden, yang berencana untuk menculik Myrcella untuk membalaskan dendam Pangeran Oberyn. Jaime lalu menemukan Myrcella. Ia mengatakan kepada Myrcella bahwa ia datang untuk membawanya pulang. Namun Myrcella menolak, dan hal tersebut dihalangi oleh Tristan. Tak lama kemudian datanglah pasukan Sand Snake. Akhirnya Bronn dan Jaime pun bertarung dengan Sand Snake di Taman Water Garden. Namun tiba-tiba pasukan Martell datang dan mengepung mereka semua. Mereka pun ditangkap oleh pasukan Martell dan juga pasukan tersebut menangkap Ellaria Sand. Scene pun berpindah memperlihatkan Lady Olenna Martell kembali ke King's Landing. Kedatangannya karena tidak menerima bahwa Ser Loras ditangkap dan dibawa ke penjara atas tuduhan menyukai sesama jenis. Ia mengetahui ini adalah ulah Cersei, karena Cersei ingin mengusir mereka kembali ke High Garden. Lady Olenna lalu menemui Cersei. Ia meminta kepadanya untuk melepaskan Ser Loras dan mengancam bahwa ia akan memutuskan persekutuannya dengan King's Landing. Namun Cersei mengatakan bahwa bukanlah ia yang menangkap Ser Loras, namun itu adalah perbuatan dari kelompok Sparrow. Cersei juga mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada pra-peradilan untuk memutuskan apakah Ser Loras layak ditahan atau tidak. Dan Cersei meyakinkan bahwa Ser Loras akan keluar dari penjara, dan persekutuan klan Tyrell dan King's Landing akan tetap berlanjut. Pra-peradilan pun dilaksanakan. Ser Loras ditanyai pertanyaan oleh High Septon. Ia dituduh melakukan hubungan sesama jenis, dan hal tersebut adalah perbuatan dosa. Namun Ser Loras mengelak tuduhan tersebut dan tidak mengakui perbuatannya. Setelah itu, Margaery diminta oleh High Septon untuk bersaksi. Karena hukum yang berlaku, High Septon bisa menanyai seorang ratu dan raja. Lalu ia menanyakan apakah benar saudaranya tidak melakukan hal tersebut. Margaery mengatakan bahwa saudaranya tidak melakukan hal itu. Setelah itu, High Septon memanggil Oliver yang diminta untuk menjadi saksi.
Oliver mengatakan bahwa ia telah menjalani hubungan dengan Sir Loras di malam pertama saat mereka bertemu. Ia juga mengatakan bahwa Marjorie mengetahui hubungan mereka karena Marjorie pernah memergoki mereka berhubungan. Sir Loras pun marah dan ingin menyerang Oliver, namun hal tersebut ditahan oleh pasukan Sparrow. High Septon mengatakan bahwa Sir Loras akan dibawa ke pengadilan dan akan dihukum dengan hukuman yang pantas. Begitupun Marjorie, ia ditahan karena telah mengatakan kesaksian palsu dan hal tersebut adalah perbuatan dosa yang besar. Balik ke Winterfell, terlihat Sansa sedang berada di kamarnya. Lalu tiba-tiba datanglah Miranda yang datang untuk memandikan Sansa karena malam tersebut adalah malam pernikahan Sansa dan Ramsay. Saat Miranda memandikannya, ia menceritakan bahwa Ramsay mudah bosan karena dahulu banyak wanita yang dekat dengan Ramsay namun berakhir tewas mengenaskan. Sansa lalu mengatakan kepada Miranda bahwa ia hanya cemburu karena Miranda menyukai Ramsay dan hubungannya harus berakhir ketika Sansa datang. Sansa pun lalu menyuruhnya pergi. Terlihat Sansa lalu mengenakan baju pengantinnya. Tak lama kemudian datanglah Theon. Ia datang menjemput Sansa karena ia adalah pengawal pengantin wanita dan meminta kepada Sansa untuk memegang tangannya. Namun Sansa menolak. Mereka berdua pun lalu berjalan mendatangi tempat pernikahan di pohon dewa di dekat Winterfell. Setelah pernikahan dilangsungkan, Sansa dibawa oleh Ramsay ke kamarnya. Ramsay mengatakan bahwa ia mengetahui dari ayahnya bahwa Sansa masih perawan. Ramsay lalu menanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Apakah Tyrion menakuti Sansa? Sansa mengatakan bahwa Tyrion adalah orang yang ramah dan ia tidak pernah menyentuhnya. Ramsay lalu meminta Sansa untuk melepaskan bajunya dan Ramsay memerintahkan kepada Theon untuk melihat mereka berdua berhubungan. Sansa pun terkejut mendengar ucapan dari Ramsay. Sansa pun lalu membuka pakaiannya. Lalu tiba-tiba Ramsay pun merobek baju Sansa dan melakukan hubungan tersebut. Theon yang melihat hal tersebut hanya bisa menangis karena tak bisa berbuat apa-apa. Berakhir sudah episode ke-6 dari season ke-5 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.